Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, dokter. Nama saya Fikri Insani Rohadi. Di sini saya akan melakukan teramed pemeriksaan objektif. Untuk pertama-tama saya di sini akan mempersiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Saya di sini akan menyiapkan alat dasar. Pertama-tama ada pinset, kemudian ada probe, kemudian ada ekskavator, kemudian ada kaca mulut, dan kemudian ada sonde half moon. Kemudian setelah itu ada klor etil, kemudian ada cotton roll 2 buah, dan ada cotton pellet, dan kemudian ada wood stick seperti ini. Saya simulasikan seperti ini. Kemudian ada gutta percha nomor 80 dan seharusnya ada lilin santigen. Pertama-tama di sini saya akan melakukan tes thermal, dan di sini saya simulasinya menggunakan bantum. Tes thermal dilakukan untuk memeriksa gigi pasien vital atau non vital. Di sini saya praktekkan pada gigi 11, 13, dan 14. Kita lakukan isolasi terlebih dahulu menggunakan cotton roll pada gigi 11, 13, dan 14 dengan tujuan untuk mengurangi atau menghambat laju saliva karena bisa menjadi konduktor. Kita keringkan menggunakan cotton roll. Kemudian sudah itu kita lakukan penyemprotan klor etil pada cotton pellet dengan bantuan pinset seperti ini. Dengan bantuan pinset seperti ini, dengan bantuan pinset. Kemudian kita letakkan pada servikal gigi 11 selama 3 detik, kemudian lihat responnya. Kemudian gigi 13 dan gigi 14 seperti itu. Kemudian sudah itu kita lakukan tes sondasi. Tes sondasi bertujuan untuk memeriksa apakah ada kavitas pada gigi pasien. Di sini saya akan memeriksa gigi regio 2 dan gigi 6, yaitu gigi 46. Gigi 46 di sini saya akan lakukan sondasi. Lakukan sondasi gigi pada gigi 46, regio 4, gigi ke-6 artinya gigi molar. Kita lakukan sondasi seperti ini. Kita lakukan sondasi untuk mengecek apakah ada tanda-tanda karies. Kita eksplorasi fit dan fisurnya seperti ini. Kemudian kita lakukan tes perkusi, yaitu dengan tujuan untuk memeriksa adanya kelainan pada jaringan periodontal. Di sini saya akan mempraktekannya pada gigi 46. Pada gigi 46 perkusi. Di sini saya akan mengetuk dari bagian bukal. Perkusi 46 seperti ini, kurang lebih. Tes perkusi secara horizontal seperti ini, kemudian secara vertikal seperti itu. Kemudian di sini saya akan melakukan bite test. Tujuan bite test itu untuk memeriksa jaringan periodontal, juga apakah terdapat kelainan pengunyahan pada gigi pasien. Bite test disarankan pasien untuk membuka rahangnya terlebih dahulu seperti ini, atau mengoklusikan dulu rahangnya, kemudian buka rahangnya seperti ini. Kemudian instruksikan pasien untuk menggigit wood sticknya seperti ini. Kemudian catat reaksinya seperti itu. Kemudian untuk tes palpasi, operator berada pada jam 11 seperti ini, kurang lebih pada jam 11. Kemudian dilakukan pada
gigi 26 yang bertujuan untuk memeriksa adanya kelainan atau abses apakah dari anatomi giginya juga apakah terlihat normal atau tidak. Pada gigi 26 berarti pada gigi 2, gigi 6 kita lakukan palpasi pada bagian mukofoldnya apakah di sini ada abses atau ada perubahan anatomi seperti ini. Kita lakukan palpasi menggunakan jari telunjuk pada bagian mukofold. Kemudian sesudah itu kita lakukan probing. Nah, probing ini bertujuan untuk memeriksa kedalaman sulcus gingiva. Apakah ada pendalaman, kemudian jika ada pendalaman dari sulcus gingiva atau jaringan periodontalnya dicatat apakah dalam batas normal atau terdapat kelainan. Probing dilakukan pada gigi 11 dan pada arah jam 12 kurang lebih seperti ini. Kita lakukan probing di area sulcus gingivanya seperti ini, gigi 11 seperti ini. Kita lakukan probing apakah dalam batas normal atau tidak. Kemudian pada gigi 13 pemeriksaan probing dari arah jam 8. Dari arah jam 8 kurang lebih seperti mohon maaf dokter karena tempatnya terbatas tidak memungkinkan saya simulasikan seperti ini. Probing pada gigi 13 yaitu pada arah jam 8 seharusnya. Kita lakukan probing pada gigi 13 seperti ini. Kemudian catat kedalamannya apakah dalam batas normal atau tidak. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam sulcus gingivanya. Kemudian untuk tes transluminasi kita nyalakan lampu. Nyalakan lampu halogen. Nah, tes transluminasi ini bertujuan untuk mengecek apakah adanya fraktur pada gigi atau tidak. Kemudian catat temuannya. Kita perhatikan dari setiap gigi-gigi yang mempunyai masalah dan gigi yang lainnya. Di sini kita perhatikan tes transluminasi ini dengan sinar halogen. Kemudian jika ada temuan fraktur, catat temuannya dalam formulir yang sudah disediakan. Izin dokter, kira-kira seperti itu video yang sudah saya buat. Mohon maaf jika masih ada kesalahan. Terima kasih.